Perkenalkan saya Nabila Fitriani dengan NIM A63. Jadi saya membuat tabel beserta grafik dari studi kasus berikut, yaitu penilaian mata pelajaran pengantar teknologi informasi. Jadi yang pertama bikin tabelnya dulu dengan dibuat semua, baru tambahin borders. Nah untuk yang headersnya ini ditengahin aja di match center, baru ini juga digabung, kecuali yang tugas TS UAS karena di bawahnya nanti akan ada tanggal. Buat tugas ini kasih tanggal pengerjaan tugasnya, pengumpulan tugasnya. Jadi kalau kalian habis enter itu dia tidak muncul angkanya atau tagar-tagar, itu nggak apa-apa, nanti bisa diformatin di akhir. Nah, cara formatnya itu diblok aja semuanya, klik kanan, lalu pilih yang format cell. Nanti di paling bawah ada custom, dan custom aja sesuai yang kalian mau gimana. Udah di enter aja. Nah header ini kita warnain dulu dan bisa dibedain, ini juga tanggalnya dikasih warna yang berbeda. Nah untuk penomorannya biar dia otomatis kita pakai rumus row. Nah dia ada di baris kelima, maka dikurangi 4 jadi 1, tinggal di autofill. Nah ini hasilnya ada 30 data. Ini nilai akhir kalau pembuatan nilai untuk tugas 30%, tes 30%, serta UAS 40%. Jadi 30% plus aja jadi 0,3 ditambah ini bisa koma, tergantung atau kalian ya pilih sel yang mau kalian tambah. Baru yang terakhir tuh 0,4 karena 40%, jadi disesuaikan sama persennya. Ini nilainya sudah ada semua. Lanjut kita kasih statusnya itu predikatnya apa. Jadi kita pakai rumus perumpamaan if dalam if, karena dia sel yang nilai X pertama ada di F5, maka terus F5 lebih dari sama dengan 90, maka kalau kita mau nambahin keterangan maka dikasih tanda petik dulu. Lanjut if lagi 5 lebih dari sama dengan 80, predikatnya adalah baik. Lanjut jika if F5 lebih dari sama dengan 75, maka predikatnya cukup baik. Lanjut if F5 lebih dari sama dengan 65, maka predikatnya adalah cukup. Dan terakhir jika nilainya di bawah itu semua maka nilainya kurang. Ini tinggal kita autofill lagi. Dan jadi tabel yang pertama udah selesai. Lanjut ke yang sebelah sini. Jadi di blok aja sel yang dimau, tambahin border. Yang header ini digabung aja selnya, kasih lagi warna. Kalian bisa samain sama yang tabel pertama tadi atau enggak. Baru yang jumlah siswa ini pakai rumus kon A. Ini tinggal di blok aja yang di bagian nama. Udah hasilnya sama ya 30. Baru yang ini count if mahasiswa yang lulus tuh dibuka.
di blok aja yang di bagian status ini, lalu koma, tanda petik, kurang lebih kurang. Udah, lanjut yang kedua tuh sama aja. Bedanya itu nggak pakai kurang lebih guys, jadi langsung aja kayak kurang. Nanti yang nggak lulus itu gampang, tinggal pencet klik yang sel yang siswa lulus dibagi jumlah siswa. Yang nggak lulus juga sama, yang nggak lulus dibagi jumlah siswa. Lanjut untuk rata-rata tuh pakai rumus average. Buka jadi average nih. Nilai akhirnya kita blok semua. Nah, nilai tertinggi kita pakai rumus maksimal max. Ini di blok aja. Dan udah. Nah, kalau yang min juga kurlep, jadi jadinya min ya. Nilai blok. Nah, dapat. Terus jumlah siswa yang mempunyai tugas nih pakai rumus for if. Jadi yang tugasnya tadi di bagian tugas itu di blok aja. Lanjut koma, tanda petik, lebih dari 0, tutup. Guys, tutup. Karena di sini kan si Jelita ini nggak ngumpul tugasnya kosong, jadi benar-benar baru kita tinggal blok aja untuk bikin grafiknya. Itu ke insert, lalu pilih open chart. Ntar guys, jadi kalau pakai recommended chart ini kalian bisa nentuin yang mana ntar guys, loading. Nah, pakai yang ini, saya pakai ini. Terus tinggal nunggu gambarnya exact. Nah, ini saya taruh di Semarang, diatur aja. Nah, terus bisa kita gedein. Digedein lagi aja. Menjadi penilaian. Nah, ini
Bentar ya. Biar kelihatan. Ini disesuaikan dulu guys. Nah, jadi di grafiknya ini pertama kita kasih judul penilaian PTI sesuai yang di tabel tadi. Lalu di sini ada grafik sesuai yang data yang di tabel. Untuk warna biru itu untuk data tugas, yang merah UTS, yang hijau UAS, dan yang ungu tuh nilai, biru nih status perikatnya tadi apa. Lanjut untuk analisis data berdasarkan diagram berikut. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah laporan ringkas mengenai performa akademik siswa pada bulan September 2025 ini. Jadi Bapak Ibu, berikut kami sampaikan ringkasan hasil evaluasi nilai siswa pada periode September 2025 meliputi tugas, ujian tengah semester atau UTS, UAS, serta nilai akhir dan status kelulusannya. Jadi secara umum nih performa siswanya, mayoritas siswa menunjukkan performa yang konsisten antara nilai tugas, UTS, dan UAS. Dan nilai akhir siswa umumnya mencerminkan rata-rata dari nilai tersebut, memberikan gambaran menyeluruh bagi kami mengenai pencapaian akademik. Lalu untuk variasi nilainya, beberapa siswa mengalami fluktuasi nilai yang signifikan antara tugas dan ujian yang dapat menjadi fokus bimbingan lebih lanjut. Nilai tugas cenderung sedikit lebih mudah didapatkan. Nilai tugas cenderung lebih rendah dibandingkan nilai ujian pada beberapa siswa. Dan beberapa siswa itu dapat menjadi fokus bagi kita untuk membuat bimbingan lebih lanjut ke depannya. Jadi untuk status kelulusannya, status yang tercantum merupakan sebagian besar siswa telah mencapai standar kelulusan. Jadi siswa dengan status kurang